Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru penggerak, kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Majalengka, kelompok B2 akan menjelaskan mengenai kolaborasi dan nilai-nilai guru penggerak. Kelompok kami terdiri dari fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak yakni Rohmanuddin, Mary, dan Intan. Nilai-nilai guru penggerak yang telah dimiliki: 1. Kolaboratif. 2. Berpihak pada murid. 3. Inovatif. Nilai kolaboratif dalam pembelajaran BK, contohnya apabila suatu kasus guru BK tidak bisa menyelesaikan, maka perlu referral atau alih tangan kasus. Misal masalah agama ke guru agama, kolaborasi dengan wali kelas, kurikulum, kesiswaan, pihak lain, atau misalnya sampai ke tingkat polisi, puskesmas, dan lain-lain. Dalam belajar, guru BK memetakan gaya belajar, sosial emosional, dan lain-lain. Kemudian dikolaborasikan dengan guru lain hasil dari asesmen diagnostik tersebut. Nilai inovatif yang telah dilakukan dalam pembelajaran sejarah, di antaranya penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran blended learning selama masa pandemi COVID berlangsung dengan sistem belajar di rumah. Penggunaan Quizizz untuk evaluasi pembelajaran dan juga penggunaan WhatsApp Group untuk mengoptimalkan pembelajaran kita. Nilai berpihak pada murid. Nilai ini mendorong saya untuk menciptakan proses pembelajaran dengan suasana belajar yang nyaman, gembira, dan menyenangkan. Misalnya, saya pernah memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih tempat belajar di luar kelas untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menghilangkan kebosanan mereka dalam belajar. Contohnya di taman, gazebo, atau musola. Kemudian adanya pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif sehingga menarik siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar. Yang pernah saya buat adalah media pembelajaran permainan ular tangga Pancasila. Di sini dibutuhkan keaktifan dari beberapa siswa dalam memainkannya. Setelah berdiskusi, kelompok kami memilih kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok, yakni melalui pembelajaran dan bimbingan melalui model project based learning pada materi demokrasi. Adapun tujuan dari penggunaan model project based learning pada materi demokrasi, diharapkan guru penggerak mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran ataupun bimbingan. Peran guru penggerak dalam pembelajaran menggunakan model project based learning pada materi demokrasi. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Guru mengarahkan siswa untuk mengikuti setiap instruksi yang diberikan, khususnya pada proyek yang akan dilakukan. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. Maksudnya, guru membentuk kelompok di setiap kelas untuk membuat sebuah karya. 3. Memajukan kepemimpinan murid. Diharapkan dalam diri murid itu ada jiwa kepemimpinan atau leadership yang akan muncul dalam setiap kelompok. 4. Menjadi coach bagi guru lain. Dalam hal ini, guru penggerak khususnya bisa menjalin komunikasi dengan guru lain, guru mata lain, dan kemudian bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana project based learning yang akan dilakukan.
5. Mendorong kolaborasi antar guru. Dalam hal ini diharapkan guru penggerak mampu menjalin komunikasi dan juga kolaborasi untuk mengadakan pembelajaran model project based learning pada materi demokrasi. Rancangan kegiatan yang telah disusun. 1. Melalui pembelajaran PKN menggunakan model project based learning yang berkolaborasi dengan guru mapel Bahasa Indonesia, TIK, dan IPS. Kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan metode wawancara yang menghasilkan sebuah karya berupa laporan. Selanjutnya, pembelajaran sejarah menggunakan model project based learning yang berkolaborasi dengan guru mapel Bahasa Indonesia, PKN, dan seni budaya. Kegiatan pembelajarannya dengan metode diskusi yang menghasilkan karya berupa sosiodrama. Pembelajaran BK menggunakan model project based learning berkolaborasi dengan guru mapel TIK dan IPS. Kegiatan pembelajarannya dengan metode bimbingan klasikal yang menghasilkan sebuah karya berupa video TikTok. Strategi pembelajaran dan bimbingan proyek based learning pada materi demokrasi. Tahap yang pertama adalah perencanaan, terdiri dari 1. Penentuan tema dari proyek based learning yang akan dikerjakan, yaitu tema demokrasi. Yang kedua, melakukan kolaborasi antar mata pelajaran yang relevan dengan pelaksanaan proyek based learning, yaitu PKN, sejarah, BK, IPS, Bahasa Indonesia, TIK, dan seni budaya. Yang ketiga, menyusun RPP model proyek based learning untuk mendapatkan proyek based learning yang efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan, terdiri dari yang pertama, pembentukan kelompok proyek based learning di dalam kelas. Yang kedua, mencari materi sesuai dengan tema demokrasi. Yang ketiga, melaksanakan monitoring. Tujuannya adalah untuk melihat persiapan pelaksanaan proyek based learning. Tahap yang ketiga adalah evaluasi, terdiri dari yang pertama, penilaian yang dilakukan oleh guru yang terlibat pada proyek based learning dengan tema demokrasi tadi. Yang kedua adalah pelaksanaan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan proyek based learning ini. Untuk kelebihannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sedangkan kelemahannya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan proyek based learning selanjutnya.